asumsinya bahwa Bapak Ibu sudah membuat. Kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa cek di Turnitin AI detektornya, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu perbaikin ya apa yang terdetek di AI detektor itu, di mana posisinya itu nanti bisa direvisi ya, direvisi, kemudian bisa diperbaiki di paraphrase ya. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk itu saya coba mengenal, mungkin di Turnitin di Universitas Muhammadiyah Palembang itu tidak bisa cek cek Turnitin apa AI detektornya. Maka mungkin Bapak Ibu bisa bisa menggunakan website ini. Nanti saya coba share screen itu agar Bapak Ibu bisa bisa apa namanya cek Turnitinnya. Saya itu lupa pas bukan Moveflow. Nah ini di Moveflow ini bisa, Pak. Di Moveflow website moveflow.co satu lagi, kemudian di satu lagi apa ya? Moveflow, nah, bukan Moveflow tapi satu lagi itu Nuru apa? Nuru ID. Di Nuru ID ini juga bisa. Jadi ada dua, ada pakai Moveflow atau pakai uh, Manuru ID. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa cek di sini untuk cek AI detektornya atau cek plagiatnya kalau Bapak Ibu mau cek plagiat. Karena di tempat kita kan sudah ada cek plagiat pakai Turnitin kita saja. Kemarin kita sudah mengajarkan para operator di di fakultas masing-masing untuk bagaimana menurunkan AI detektornya. Nah, terkait untuk kepangkatan, mungkin Bapak Ibu nanti seluruh jurnalnya itu kan menggunakan Turnitin ya untuk menurunkan eh, plagiasinya. Itu nanti itu di 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 apa operator itu sudah kami ajarkan bagaimana menurunkan AI, menurunkan plagiasinya sampai di bawah 20%. Jadi Bapak Ibu semua yang mau ngurus pangkat nanti silakan hubungin operator Turnitin di tingkat fakultas untuk menurunkan plagiasinya sampai di bawah 20%. Kalau bisa di bawah 15%. Dan setiap setiap poinnya itu, setiap bagiannya itu ada yang harus dikurangi hingga 3%, di bawah 3%, ya. Itu juga Bapak Ibu harus lakukan itu. Nah, tetapi terkadang di beberapa jurnal itu ada menginginkan uh, tingkat AI detektornya itu bisa dikurangi. Contohnya misalkan, saya mencontoh misalkan di sini. Jurnal apa ya? Kalau nggak salah ini. Ini satu contoh di jurnal Malaysia itu ya. Ini Q, Q3 kalau nggak salah ini. Ini Q3. Q3. Kemudian di sini ada, bentar, ini AI statement. Ada AI statement. Di sini ada AI statement yang harus Bapak Ibu baca ya. Ini AI statement. Nah, ini silakan Bapak Ibu baca. Ada nggak berapa persennya itu perlu dibaca. Nah, ini kan use AI peer review. Review and editor must not use AI to ini untuk reviewer and edit apa eh, apa namanya editor. Ini tidak boleh. Untuk yang author, nah ini untuk author. Ya, itu name of version. Nah ini disampaikan saja, misalkan kita menggunakan AI detektor apa ChatGPT. Misalkan ini ya, language in portion of this manuscript was edited using Grammarly. Versi apa ya? No AI tool were used to generate content and interpret data and draw conclusion.
Nah, ini juga bisa disampaikan. Jadi uh, bahasanya itu menggunakan Grammarly. Jadi kita sebutkan aja contohnya, misalkan untuk menarasikan kita menggunakan ChatGPT 4 atau GPT 5 gitu, itu harus disampaikan. Kalau Grammarly ini untuk cek uh, apa namanya manuskrip bahasanya. Jadi kita bahasanya itu mungkin bolehlah gitu ya digunakan untuk ini. Nah, ini prohibited ini yang perlu dihindari. Oke. Nah, ini perlu dibaca. Jadi kita perlu semacam apa namanya pengakuan ya, atau statement bahwa yang kita lakukan ini menggunakan AI detect apa menggunakan AI artificial intelligence untuk menarasikan menarasikan dan sebagainya. Tetapi dalam menarasikan itu ada yang kita beri sentuhan. Jadi jangan sampai kita menulis jurnal itu tanpa ada input. Nah, jadi kemarin kan saya sudah ajarkan. Jadi kalau ada ChatGPT, Bapak Ibu masukkan perintah, buatkan introduction, nanti ChatGPT akan membuatkannya. Gitu kan? Itu. Tetapi isinya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Maka kita butuh input. Input agar tulisannya itu sesuai dengan standar penulisan atau standar isi dari jurnal kita. Iya, Bapak Ibu. Jadi perlu. Dan kemudian ada beberapa eh, referensi yang harus kita masukkan misalnya. Si editor atau reviewer tuh tahu di misalnya satu kalimat ini butuh referensi, maka Bapak Ibu harus masukkan referensi itu. Ya. Nah, itu nanti eh, tahapan-tahapan berikutnya nanti saya ajarkan bagaimana menambahkan referensi, mengetahui bahwa kalimat itu butuh referensi. Nah, yang kemarin ada skripsi yang sudah kita dapatkan ininya apa? Dapatkan maksud saya dapatkan catatan-catatan penelitian. Jadi skripsi itu saya ekstrak, kemudian saya dapatkan catatan-catatan penelitiannya, sehingga saya tahu eh, apa yang kira-kira nanti saya cari di berbagai macam literatur. Kemudian dicari, kemudian dimasukkan sebagai input untuk menarasikan. Nanti mungkin minggu depan kita eh, misalkan Bapak Ibu punya data penelitian, kemudian Bapak Ibu belum bisa menarasikan, misalkan di data penelitian itu bagaimana menarasikannya. Nah, nanti minggu depan, Insya Allah saya berikan materi tersebut. Jadi tetap saya menggunakan AI. Jadi AI itu untuk membantu kita untuk menarasikan. Tapi kita masukkan input data. Jadi jangan jangan kita percaya 100% AI itu untuk meminta menganalisis data, tapi dari kita sendiri misalnya. Mungkin AI itu nggak seperti kita misalnya. Misalnya ini pengaruh kita pengennya dia mendeskripsikan misalkan terjadi penurunan konsentrasi misalkan. Ini maaf saya gunakan istilah-istilah teknik kimia. Jadi ada terjadi penurunan konsentrasi. Kemudian setelah itu eh, turun secara drastis. Kemudian mencapai kestabilan pada waktu keberapa. Nah, itu semua kita inputkan dulu ya. Nanti setelah kita inputkan ya inputnya itu serah Bapak Ibu mau pakai aja bahasa Indonesia. Nanti kita minta respon ChatGPT-nya menarasikannya dalam bahasa Inggris. Jadi narasikan itu sesuai dengan eh, apa yang kita inginkan di dalam eh, tulisan yang yang diinginkan di dalam manuskrip itu. Jadi masukkan itu. Kemudian lagi bisa kita input-input yang lain. Misalkan input kondisi operasi, kondisi penelitian, misalkan data responden itu dimasukkan agar agar di dalam tulisan itu ada kalimat-kalimat itu, misalnya data respondennya harus ada, kemudian data responden laki-lakinya berapa, usianya berapa. Nah, itu kalau tidak diberi input, maka
ChatGPT tidak bisa menarasikan. Jadi input-input itu kita harus kita berikan kepada um, kepada skripsi yang kepada tulisan yang mau kita buat. Itu kalau kita kosong gitu ya, tidak ada. Nah, sekarang ini versinya beda. Jadi dari penelitian, asumsi saya kalau itu dari sebuah skripsi, skripsi itu datanya itu kita ambil dan tulisan-tulisan di dalam skripsi itu kita ambil, kemudian kita jadikan tulisan. Jadi itu lebih enak. Jadi bahasanya sudah ada, data-data sudah ada, input data sudah ada. Jadi kita bisa narasikan. Nah hari ini jika Bapak Ibu tulisan Bapak Ibu ternyata AI deteksinya itu tinggi, nah sekarang kita coba untuk menurunkan. Nah, saat ini untuk menurunkan AI deteksinya itu menggunakan AI lagi, menggunakan ChatGPT, tapi pakai prompt yang yang saya nanti akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya promnya sudah saya buat. Sebenarnya prom ini ngintip-ngintip dari pelatihan-pelatihan orang gitu ya. Ya. Nah ini artinya prom ini adalah prom revisi jurnal secara mandiri sebenarnya Bapak. Saya sebutkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan uh, revisi secara mandiri. Nah ini ya. Nah yang pertama, prom pertama ini prom satu ini, Bapak Ibu harus menyediakan beberapa jurnal yang menurut Bapak Ibu belum pernah tersentuh oleh AI. Nah, itu ya. Nah, ini kita support dulu, kita sampaikan itu. So, kita minta ChatGPT itu membuat, menganalisis ya, menganalisis eh, isi dari jurnal tersebut agar tulisan jurnal yang kita inginkan yang kita inginkan untuk direvisi itu sesuai eh, struktur kalimat ya, struktur kalimat yang ada di jurnal tersebut, yang di jurnal yang sudah dipelajari oleh ChatGPT. Nah, ini penting agar nanti eh, pola penulisan jurnalnya mirip-mirip dengan apa yang kita masukkan. Nah, ini terbukti Bapak Ibu ya, apa yang sudah saya buatkan itu terbukti ya, bahwa dia mampu menurunkan eh, menurunkan plagiasi, tingkat plagiasi. Ini saya lihat. Ini adalah setelah saya coba merevisinya dengan menggunakan AI saja. Jadi turun menjadi 49%. Nah, kalau saya menggunakan Gilbot, pernah saya menggunakan Gilbot itu, ya detektornya 92%. Ini, ini sama saja kalau kita gunakan AI detektornya pakai Grammarly atau Gilbot, yang otomatis sama ya. Dia pasti mendetek itu. Tapi sekarang orang menggunakan Turnitin. Nah, awalnya itu. Nah, saya mampu menurunkan menjadi 49%. Ya, AI detection. Nah, ini semua saya cek ya, bukan saya promosi. Ini bukan saya promosi eh, bahwa ini bukannya promosi untuk yang Muflu sama itu tadi, bukan. Ini gimana? Nah, Muflu sama apa? Sama Manuru. Nah, kalau ini cek persentase AI ini cukup klik di sini saja. Tuh. Nah, ini tinggal Bapak Ibu masukkan seluruh file yang mau dicek AI-nya. Nah, ini Bapak Ibu ada kalimat yang tidak bisa untuk bahasa Indonesia karena hanya bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu untuk submit misalkan nanti eh, di yang kemarin, yang pelatihan kemarin, kalau Bapak Ibu ingin respon tulisannya itu dalam bahasa Indonesia, maka aman gitu ya, nggak terdetek oleh AI-nya. Jadi silakan Bapak Ibu submit. Misalkan ada di jurnal Sinta 3 misalnya kan tidak menggunakan bahasa Inggris, ya itu sudah submit aja. Ya. Otomatis nanti di situ tidak terkena AI ya. Tuh. Dan itu pasti gitu ya. Nah, kemudian Manuru juga sama. Ini cek AI.
Di sini juga ada jasa yang lain ya, revisi dokumen, paraphrase ini, ya, revisi dokumen, paraphrase dan sebagainya. Ini ada jasanya. Ya. Nah, kemudian AI detection ini kalau Bapak Ibu submit di sini, ini sekitar sekitar kalau misal saya ambil contoh misalnya saya masukkan data saya di sini. Draft final tanpa gambar, draft final saya ini misalkan ya. Ini saya masukkan misalnya, masukkan di sini. Oh, bisa ya, kadang bisa. Kan ini ya, masuk. Kok nggak bisa ya? Oh, sudah ada di sini, lupa. Aduh, dapatnya. Saya ada draft nih ya, sudah judulnya masukkan ya. Nomor kamu, kode promo kosongkan aja. Kemudian dokumen saya dalam bahasa Inggris. Oke, klik. Nah, bayar nanti. Upload file kamu terlebih dahulu. Kok ini sudah? Kok sudah? Kok kenapa upload ya? Hmm, cek. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa ya. Nah, coba Sudah saya diupload itu Pak ya. yang di ini. Kadang di Moveflow itu nggak bisa, Pak. Pernah saya berapa kali itu si gangguan. Klik di sini untuk cek oh, Manuru cek AI. Mana ini? Praktis, pilih paket. Mana ya? Nggak muncul ya? Kemarin muncul. Cek plagiarism, cek paraphrase manual, eh, cek AI. Kok nggak bisa ya? Ya bayarnya pakai kiris. Ini kok aneh, nggak bisa ini hari ini. Nah, cek 10 kali cek. Yes. Pilih paket, kayaknya suruh pilih paket. Kemarin nggak pilih. Manuru kelihatannya kayak lebih mahal ya Pak ya. 15.000 Pak, 15.000. Cek AI, kok nggak bisa masuk ke itu nah? Kok nggak bisa ini juga nggak bisa. Upload di sini ya. Harusnya bisa. Nggak tahu hari ini kok bisa nyangkut gitu. Itu ya, nanti di situ nanti Bapak Ibu tinggal screen barcode apa kirisnya nanti dibayar kemudian kemudian tunggu berapa menit dia akan mendapatkan hasilnya. Oh, Oke. Ini nggak tahu kenapa hari ini tidak bisa. Nah, ut- sekarang utang Mbak Pacak ya. sekarang Bapak Ibu harus paham dulu bagaimana menulis jurnal itu. Nah, biasanya kalau kita menulis jurnal itu, kalau kita lihat di dalam prompt ini, nanti prompt ini saya bagi. Prompt ini, nah ini ada Bukan prom. struktur, ada strukturnya, Pak. Ada struktur dari uh, bagian pendahuluan. Ini harus terdiri dari begini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cek apakah jurnal saya itu, manuskrip saya itu sudah menganut seperti ini. Ada paragraf 1 dan 2 itu background of study, kemudian 3 dan 4 main research problem, 5 6 itu specific solution, 7 itu, nah ada Ini um, apa gapnya, kemudian ada statement of value-nya. Silakan dicek Bapak Ibu, apakah riset riset saya itu, ya apa manuskrip yang saya buat itu sudah ada sampai ke paragraf ke-8 yang ada statement novelty dan lain sebagainya. Jika tidak, maka Bapak Ibu menggunakan prompt yang kedua ini untuk memperbaiki introduction. Jika ada, ya sudah tinggal menggunakan revisi yang kedua ini. Gitu kan. Hanya memperbaiki eh, kalimat yang agar eh, apa namanya? Agar turun tingkat AI detection. Tapi kalau Bapak Ibu belum,
Nah, ini bisa pakai ini. Sehingga struktur dari biasanya kan kalau misalnya kita nulis jurnal itu dia minta novelty-nya apa gitu kan. Gitu. Nah, itu jarang kita sebutkan dalam penelitian kita itu. Tapi kalau ingin, nah nanti minggu depan insya Allah kita buat kegiatan lagi. Saya akan ajarkan kalau Bapak Ibu punya data, tetapi draft jurnalnya belum ada. Kemarin kan kita asumsinya dari skripsi, dari skripsi kita olah. Nah, asumsi saya itu literaturnya sudah ada, tapi kita belum membuatkan strukturnya. Struktur tulisan kita itu ada 1 sampai 8 paragrafnya, yang harus ada statement novelty-nya. Nah, nanti minggu depan sudah saya ajarkan bagaimana membuat draft jurnal dengan data-data penelitian yang Bapak Ibu miliki ini. Gitu ya. Nah, ini jika Bapak Ibu belum memiliki ini ya, memiliki paragraf Prof. tentang tentang 1 sampai 8. Heeh. Oke. Jadi kalau nulis jurnal itu ini kan kita ada Iya, secara umum. background study-nya, ada overview, research gap-nya, misalkan dari literatur literatur review paragraf sebelumnya itu belum menyentuh kepada sisi yang mananya. Nah, itu nanti dituliskan. Kemudian tujuan, kemudian statement novelty-nya, scope-nya. Nah, nanti itu semuanya dituliskan di dalam eh, apa jurnal Bapak Ibu. Nah, baik. Sekarang Bapak Ibu harus mencari jurnal yang belum pernah tersentuh oleh ChatGPT. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu punya nggak jurnal yang sudah Bapak Ibu publikasi di jurnal internasional yang belum tersentuh oleh ChatGPT? Nah, itu sebagai panduan kita untuk menulis. Jika belum, Bapak Ibu coba cari jurnal-jurnal yang menjadi patok, menjadi rujukan. Oh, ini tulisannya kok bagus, benar narasinya bagus. Tapi Bapak Ibu kira-kira ChatGPT ini booming pada tahun berapa lah ya. Jadi dicari pada waktu mundur ke belakang gitu. Misalkan tahun 2001, Heeh. 2005, carilah jurnal-jurnal tahun 2005 yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu belum tersentuh oleh ChatGPT. Nah, itu bisa dilampirkan sebagai upaya kita agar tulisan yang kita buat itu pola penulisannya mirip-mirip seperti itu. Gitu ya. Oke, ini bisa sekarang kita bisa mulai. Nah, ini kita minta eh, di prompt 1 ini. Prompt 1 ini kita mulai dari sini. Prompt 1. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya itu kan kalau kita misalkan ingin pakai lagi nih prompt 1 ini kita pakai lagi. Kita mungkin besok atau lusa selalu kita pakai terus. Kan ribet Bapak Ibu nulis prompt 1 lagi, masukkan lagi kan. Kalau saya enggak Bapak Ibu, cukup tuliskan sini aja. Prompt 1. Kemudian saya uploadkan data riset. Ini data eh, jurnal yang sudah saya publikasi, ya kan? Sudah yang sudah saya publikasi yang dulu gitu. Nah, upload gitu kan. Nah, sambil menunggu upload, ini jurnal saya yang sudah saya publikasi. Misalnya kalau ada, Bapak Ibu punya ya, punya jurnal yang belum Bapak Ibu publikasikan. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya ini kan tahun 2000 berapa ini saya publikasi 2007 misalnya. Nah, ini kan belum tersentuh oleh AI misalnya. Kemudian ini tahun berapa ini? Tahun 2014 kan belum ada AI apa ChatGPT pada zaman itu gitu. Mungkin masih pakai yang Google Translate lah istilahnya Google Translate lah gitu ya atau yang lainnya. Nah, ini sebagai rujukan saya kayaknya mirip-mirip dengan yang mau saya publikasi. Nah, itu saya lampirkan Bapak Ibu, lampirkan ketiganya itu sebagai apa namanya guideline kita dalam merubah jurnal yang mau kita kita publikasi, kemudian mau kita tulis kembali gitu. Nah, ini contohnya misalkan Bapak Ibu. Saya tuliskan cuman apa namanya? Nah, ini promptnya.
Saya tulis prompt 1. Jadi otomatis sudah tahu di balik tulisan prompt ini. Waduh, ini saya mohon maaf nih, salah ini. Nah, ini dia sudah apa namanya? Sudah membaca dari jurnal saya itu. Jadi eh, ini sebagai guideline untuk menulis. Ini seharusnya Bapak Ibu, saya ini lupa tadi itu. Lupa mengubah menjadi ChatGPT yang thinking, harusnya thinking tadi. Jadi harusnya thinking. Jadi proses thinking ini dia apa analisisnya lebih mendalam. Nah, jadi nah ini nanti selanjutnya nanti saya tuliskan prompt 2, Bu. Prompt 2 masukkan apa jurnal saya yang untuk dibuatkan introduction-nya, ya kan? Saya cukup tuliskan prompt 2, prompt 3 dan seterusnya. Tapi di balik prompt 1 dan prompt 2 itu ada custom yang sudah saya buatnya. Jadi ada di balik layarnya itu ada ininya, ada ada prompt yang ini, Bapak Ibu. Nah, ada prompt ini. Ini prompt yang di revisi 2-nya itu introduksinya itu ini. Di baliknya itu. Jadi saya cukup tulis prompt 1, prompt 2, prompt 3. Dan itu otomatis ChatGPT tahu. Tapi kalau Bapak Ibu belum mahir ya membuat custom, nah jangan jangan buat apa jangan dibuat seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah mahir buat custom ChatGPT, jadi custom ChatGPT itu suatu saat akan Bapak Ibu gunakan lagi. Saya itu sebenarnya buat custom itu sudah banyak Bapak Ibu. Nih, ini custom semua ini. Draft manuskrip asisten, jadi membuat draft jurnal, novelty riset, edit jurnal, buat jurnal pengabdian masyarakat. Ini tinggal perintah-perintah saja, masukkan ini, masukkan ini, masukkan ini. Dia akan membuat sendiri nanti di akhirnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di balik custom ChatGPT ini Bapak Ibu tinggal klik, klik terus diedit GPT. Semuanya ada di balik layar, ya, di balik layar. Nih, ini balik layar nih. Ini customnya Bapak Ibu sama prompt 1 ini sini. Prompt 2 ini isinya, prompt 3 ini isinya, prompt 4 ini isinya. Sama. Ini ya, prompt 7 ini isinya. Sama. Jadi saya buatkan prompt itu supaya saya tidak membuatkan uh, copy, masukkan lagi situ, copy, di copy dari Word, masukkan ke ChatGPT, suruh anu lagi gitu. Nah, itu supaya saya hindari seperti itu. Namanya custom ya, custom ChatGPT. Jadi lebih enak pakai custom itu sebenarnya. Nah, nanti minggu depan kita masuk ke sini Bapak Ibu, buat apa? Membuat manuskrip jurnal. Ini drafting manuskrip asisten. Bisa. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, Cece. Terserah lah. Jadi sekarang saya ajarkan bagaimana Bapak Ibu uh, apa namanya membuat sebuah jurnal. Nah, ini saya sarankan Bapak Ibu belilah akun ChatGPT. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada data, maka Bapak Ibu beli ChatGPT sebulan saja, kemudian nanti jadi draft gitu kan supaya cepat. Nah, ini bagian thinking Bapak Ibu. Bagian thinking. Jadi saya diubah ke bagian thinking. Kemudian saya masukkan promnya ya supaya mudah saya masukkan prompt. Nanti ini promnya saya share dulu ya ke grup chat supaya Bapak Ibu bisa praktek ya. Oke, saya masukkan di sini judulnya apa ya? Tadi prom latihan mandiri, revisi prom revisi mandiri. Oh, terbuka filenya, terbuka Pak Ustaz. Saya tutup dulu filenya. Silakan pakai Bu ya, Bapak Ibu ya. Itu saya kirim di kolom chat, silakan buka, nanti Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Oke, sekarang di prom 1, tinggal Bapak Ibu copy prom 1 ya, masukkan ke ChatGPT. Nah, yang copy-copy satu copy itu yang bikin ribet Bapak Ibu, maka saya buat custom. Nah, dia pokok proses masuk ke thinking Bapak Ibu, thinking. Kemudian dia masuk ke tambah file. Jadi kita masukkanlah prompt.
masukkanlah jurnal yang sudah kita publikasi atau dari jurnal yang sebagai rujukan kita dalam menulis yang menurut kita bagus itu. Boleh tiga, boleh empat dan seterusnya ya. Oke. Jadi saya masukkan tiga saja. Boleh empat, boleh lima. Open. Jadi biarkan nanti ChatGPT mempelajari tulisan itu agar dia sesuai yang kita inginkan untuk diturunkan plagiasinya. Kemudian saya klik. Nah, ini maka dia proses berpikirnya lama waktu itu. Bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa berapa detik gitu kan. Oke, sambil menunggu kita masukkan prompt kedua waktu itu. Prompt kedua. Asumsinya prompt kedua itu kita sudah apa namanya? Sudah sudah tulisan kita asumsinya sudah sesuai dengan spek ini Bapak Ibu ya. Ada paragraf 1, 2 dan seterusnya ya, sesuai dengan ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum, silakan prompt yang warna kuning ini Bapak Ibu masukkan. Nah, ini sini bisa masuk. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya sudah batasin. Batasin misalnya tulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa perintahkan di sini ganti. Tulis in bahasa Indonesia. Nah, di sini ada katanya, jumlah katanya. Mau 1.100 atau berapa. Ya. Kemudian itu ya, mau 1.100 kata, ini tinggal tinggal ganti aja ini. Bapak Ibu, banyak ini 1.500 saja, ya silakan ganti. Tulis dalam bahasa Indonesia, misalnya saya mau 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 dikirim ke bahasa Indonesia, jurnal bahasa Indonesia, silakan tulis dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi tadi kalau bahasa Indonesia itu tidak tersentuh oleh apa? Oleh ini ya, oleh tidak tersentuh oleh maksudnya tidak tersentuh oleh AI. Ini saya copy, masukkan ke ChatGPT. Nah ini Bapak Ibu ya, nah ini ya belajar Bapak Ibu. Sini kita lihat. It was found. Jadi untuk klaim eh, klaim dari temuan. Jadi didapatkan, disarankan dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang perlu dia pelajari. Ya. Di study, nah, biasa kita menggunakan di study atau di the eksperimen, ya. Itu perlu dipelajari semua. Itu dipelajari semua, Bapak Ibu, apa yang tertulis dari itu. Jadi kalau dia sudah ready kan tertulis ready. Nah, revisi introduction session. Nah, ini maka Bapak Ibu tinggal eh, tuliskan sini. Di sini Bapak Ibu thinking ini dirubah aja, berubah ke auto aja. Ke auto. Kemudian cari jurnal yang mau kita revisi. Misalkan di sini ya, draft ini aja. Kita bisa copy, Bos. Copy introduction ini. Nah, ini asumsinya bahwa saya sudah eh, sesuai dengan tulisan yang kita buatkan itu. Ada paragraf 1, paragraf 2. Asumsinya saya sudah seperti itu. Jadi kalau belum, Bapak Ibu harus rubah. Jadi narasinya di bawah sini, Bos. Masukkan sini. Sudah masuk semua, tinggal oke. Tuh, ini Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan itu terjadi perubahan-perubahan. Tapi ini jangan serta-merta tulisannya ini
Bapak Ibu harus Bapak Ibu edit ya, namanya draft, gitu ya. Terus Bapak Ibu edit. Suaranya Pak Eko, suaranya nggak tampil. Suaranya Pak Eko. Nah, jadi ini bisa kita edit lagi. Ya, silakan edit. Kalau misalnya nggak cocok, misalnya kan, ini kok bahasa Inggrisnya nggak pas gitu kan, silakan diedit. Ini ngeditnya kalau kita di Canvas itu ya enak gitu, bisa edit. Edit ya, misalkan di sini, misalkan. Ini kayaknya nggak cocok, misalnya ada satu kalimat. Hmm. Mana tadi? Mana dia ada? Nah, tadi ketemu. Nah, ini misalkan Bapak Ibu ya. In addition misalnya. Ini kan garis-garis itu apa maksudnya? Ini bisa Bapak Ibu ubah. Misalnya. Mohon revisi. Mohon revisi dan tulis ulang. Mohon revisi ya kalimat ini dengan menghilangkan tanda garis. Nah, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia revisi. Jadi kita tidak inginkan tanda garis-garis itu kan. Tuh. Ini kita ganti. Nah, itu akan berubah Bapak Ibu ya. Jadi tanda garisnya itu sudah hilang gitu kan. Nggak sesuai. Jadi kita edit di situ saja. Sudah dia narasikan kita edit, narasikan kita edit. Tuh. Ya, nah, kemudian cari lagi, nah, yang mana kita edit silakan diedit, misalnya tidak sesuai masuk ini, misalnya. Kan gitu. Mohon isi ya kali ini ya dengan menuliskan, misalkan menuliskan, menuliskan peneliti, peneliti, penelitinya di awal kalimat dan tidak mengurangi. Coba kita, ini kan nggak enak study by itu kan, jadi kita nah ini kita dirubah, saya kan, nah ini mulai menarik ini kan, investigated gitu, gitu kan, nah lebih lebih rapi gitu. Tuh. Kemudian mana lagi yang mau kita rubah atau ada
yang perlu kita tambahkan sumber pustaka. Nah, nanti kita belajar lagi untuk menambahkan sumber pustaka tanpa pakai tools lain. Misalnya. Kita menemukan, ah ini kayaknya setelah saya baca ini kayaknya butuh pustakanya di sini. Nah, ini nanti kita bisa tambahkan situ. Nanti kita cari pustaka. Gitu, oke ya, ini sudah kita edit semua Bapak Ibu. Sudah edit. Nah, editnya begitu saja gitu ya, sambil ngopi-ngopi gitu kan sudah selesai. Oke. Gimana? Silakan ada yang tanya. Silakan. Tutup gitu kan sudah selesai revisi tutup aja. Nah, Pak itu Eko, ya, ini kan artinya kan yang kita lakukan ini kan kita punya artikel yang sudah terbit yang lama begitu ya, ya asumsinya. betul. Heeh. Terus kita cek dengan prompt yang sudah ada tadi. Nah, ini Pak. Jadi ini fungsinya kalau Bapak masukkan AI detektornya tinggi gitu. Kalau AI detektornya tinggi nggak usah. Nggak Oh, saya oh, sarankan. oke. Tapi kalau Bapak Ibu punya ada kata kata jurnal misalkan kata reviewernya, nah ini menggunakan AI detektornya tinggi, mohon dikurangi. Nah ini dengan melakukan seperti ini Bapak Ibu bisa Oh, gitu. ya, artinya revisi mandiri AI detektor Heeh, heeh, heeh. itu ya. Saya pikir tadi itu artikel yang lama, terus kemudian kita menggunakan prompt ini, terus kemudian kita bisa mempublish lagi begitu. Saya pikir tadi itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menurut Bapak Ibu sudah bagus ya nggak usah lah pakai prompt ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memolesnya lebih bagus lagi, ya detektornya tinggi, boleh pakai. Jadi kalau saya itu menulis di ini Pak, Bapak Ibu. Jadi pakai apa namanya kanvas. Nah kanvas ini bisa Bapak Ibu edit. Misalnya nggak cocok kalimat ini nggak enak, Bapak Ibu ubah. Mungkin bilang saja misalnya, tolong buatkan lebih humanis. Bisa seperti itu. So, ya. Jadi kanvas ini bisa Bapak Ibu edit sambil duduk-duduk gitu. Nanti buka lagi file ini, edit lagi gitu. Ini misalnya kan ini ada garis-garis stripnya itu, saya nggak mau misalnya. Udah, saya masuk ke sini, hilangkan tanda minusnya, kemudian revisi ulang. Nah itu kan, hilangkan tanda garis tengahnya, kemudian revisi ulang kalimat tersebut dan tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Udah, nanti dia Mm-mm. menuliskan sendiri. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya saya masuk ke, saya coba. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam revisi yang selanjutnya. Saya masuk ke ini bagian metodologi. Mm-mm. Sama Bapak Ibu. Saya masukkan ke bagian metodologi. Nah, di sini kan when revise the manuscript, please refer to the dengan analisis hasil dari prompt 1. Kemudian saya ini nggak ada tulisan harusnya alright. Respon yang bahasa Inggris. Kemudian masukkan di draft ini. Ini cari dulu ini metodologi kan. Masukkan semua. Masukkan semua. Jadi dia revisi. Sebenarnya dia tidak merubah apa ya susunannya, tetapi dia merubah apa? Kecuali kalau Bapak Ibu perintah tadi paragraf 1 ini paragraf 2 maka dia rubah. Nah, kalau Bapak Ibu masukkan di paragraf 1 paragraf 2 Bapak Ibu uploadkan Apa? semua filenya. Jadi saya kopikan ini ya. Jadi dia akan di sini.
Nah, ini ya. Tuh. Nah, di sini karena di sini saya tidak membatasi ada tidak saya saya tidak bicarakan di sini ini tentang berapa tulisannya, ya, berapa tulisan, berapa panjang tulisan. Jadi apa yang ada di dalam material and method itu semuanya dinarasikan, ya. Semuanya dinarasikan. Nah, ini ya, dia sudah memperbaiki struktur kalimat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di atas tadi. Tuh. Ya, kalau ada perbaikan nanti silakan perbaikan. Kalau tidak ada ya lanjut gitu loh. Jadi di kanvas ini, nah nanti setelah ini sudah jadi misalnya Bapak Ibu, ini udah jadi nih katanya kan, ya tinggal Bapak Ibu salin aja, salin, klik salin, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke dokumen, sudah send. Kemudian di sini Bapak Ibu pindahkan lagi ke pindah lagi ke bagian metodologi ya. Nih, salin saja. Salin, kemudian masukkan ke Word. Tuh. Nanti result and discussion juga sama. Nah, bagian result and discussion saya sarankan, bagian result and discussion ini saya sarankan per bagian saja Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kita, biasanya kalau misalkan jumlah katanya itu melebihi dari berapa puluh ribu, masalah itu ChatGPT-nya bingung gitu. Nah, per bagian saja diambil, misalnya bagian yang bagian anak, bagian untuk ini misalnya analisis ini. Nah, ini Bapak Ibu lebih enak bilang analisis. Ini copy dulu. Ini kan judul Bapak Ibu. Ini kayaknya nggak bagus kalimat analisis of ini. Nah, oh maaf, ini saya masukkan lagi anu ya, prompt yang ke selanjutnya ya, prompt ke selanjutnya misalnya result and discussion, result and discussion. Kemudian habis result and discussion, kemudian di sini Bapak Ibu narasi, narasi apa hasil dan pembahasan seperti itu. Nah, kemudian masukkan di bagian sini, maaf, tulisan kita ya, ya, masukkan di sini. Ini yang kita perbaiki kan. Satu aja nggak apa-apa, satu ini bawahnya. Oh, figur satu revision. Misalkan ini nggak enak temporal, misalnya saya yang kalimat awalnya nggak enak ya. Figur satu represent, misalkan. Yus, diedit dulu. Nah, misalkan revisi, yes. Blok, misalkan begini. Mohon revisi kalimat ini dengan Aku masih di sini di atas bumi ini. Pak Priyansa tolong mengganti kata Yuk. temporal.
Kemudian kata temporal misalnya. Mohon diganti. Dan Silent. dan dalam merevisi tidak mengurangi. Apa nanti digantinya? Kita lihat gantinya apa. Perubahan waktu. Ini masih nggak cocok perubahan waktu. Mungkin Bapak Ibu cari kalimat lain ya. Misalkan eh, eh, saya kan ini nggak cocok ini. Ubah aja. Misalkan kan, pengaruh waktu. Itu bla bla bla. Nanti ubah kalimatnya yang oleh Bapak Ibu nggak sesuai itu kan bisa diganti. Yang apa menurut Bapak menjanggal atau dari uh, judul apa namanya dari hasil uh, penerawangan Bapak Ibu dari yang biasa Bapak Ibu publikasikan itu baiknya kalimatnya apa? Itu butuh uh, pengubahan-pengubahan seperti itu, dilakukan seperti itu. Jadi setiap itu Bapak Ibu lakukanlah perubahan-perubahan itu di Canvas. Nanti setelah selesai di Canvas kemudian masukkan lagi ke Word. Sudah selesai masukkan lagi ke Word. Kemudian selanjutnya di sini ada prompt tadi mana? Nah ini. Misalkan di sini. Ini sudah misalkan sudah selesai kita. Ini tinggal masukkan yang prompt yang ke 9. Ini kita diminta untuk um, ada nggak alternatif alternatif judul ya. Masukkan judul kita. Judulnya apa? Masukkan judul. Kemudian masukkan sini. Nanti dia menuliskan beberapa alternatif judul. Jadi itu. Tinggal Bapak Ibu pilih kira-kira judul yang menurut Bapak Ibu pas gitu kan. Atau nggak ada yang pas ya cari aja lagi. Atau membuat judul sendiri. Tinggal, tinggal dipilih dari kelima ini atau misalkan cari judul yang lain silakan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan membuat abstrak dan uh, membuat kesimpulannya. Sebentar, promnya mana? Nah, di sini untuk memperbaiki abstrak dan kesimpulan. Kesimpulan. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan sini abstrak ya. Di narasi abstrak tinggal masukkan abstrak. Nah, nanti di sini dicarikan juga kira-kira apa keywordnya.
Ini abstrak, ya, abstrak. Kemudian ada keyword, keywordnya sudah dipilih, tinggal diganti gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan conclusion. Conclusion. Ini ya kesimpulan kita ya. Selesai, kita perbaikin judul. eh, ini ada lagi judul yang ada keywordnya. Ternyata ada judul yang ada keywordnya. Ini ya, judul apa? Wah, conclusion. Nah, sudah selesai, nanti semuanya kita kumpulkan jadi satu. Nah, kemudian baru kita bisa lakukan publikasi ilmiah, gitu ya. Nah, ini bagaimana nanti kalau Bapak Ibu terdetek dengan AI detection ini. Nah, ini saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan. Hmm, absen. Oh, itu ya. Jadi ini jika Bapak Ibu uh, mengalami apa misalnya AI detection-nya tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan menggunakan uh, prompt yang sudah saya berikan. Syaratnya nanti tadi Bapak Ibu harus uploadkan semua uh, apa uh, rujukan dari jurnal yang mana, kemudian nanti ini. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu punya akun ChatGPT yang berbayar, Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam prompt custom. Jadi kita tidak perlu menuliskan begini gitu, Bapak Ibu ya, menuliskan satu-satu gitu. Kan capek gitu, Mas. Pindahkan ke Word, pindah ke sini gitu. Tapi kalau saya itu enggak. Ini misalkan saya sudah buat customnya, revisi berbasis humanis. Jadi saya sudah, nah ini ya. Kemudian saya ubah ke ini dulu, ke thinking dulu. Kemudian saya uploadkan file, files, uploadkan file, ya kan, from 1, saya enter aja. Kemudian saya klik from 1, masukkan from 2, from 2 masukkan narasi ini, narasi dari artikel kita. Saya akan introduction tadi kan.
Prom 2 misalnya. Kemudian Prom 3. Oh, maaf ini harusnya ubah ke 5 biar cepat. Coba tik. Masih proses. Ini harus rubah ke 5 saja. Jadi supaya cepat hasilnya. Masih mikir ya. Karena perlu kita rubah nih. Coba. Itu ya. Juga itu ini langsung aja Prom 3 misalkan. Prom 3 masukkan sini. Tiga. Tuh. Kan lebih cepat gitu ya. Tanpa masukkan prom yang Bapak yang sudah saya buatkan itu kan. Dia langsung otomatis ya tulis saja prom ini lampirkan lampirkan datanya udah dia akan menulis sendiri. Nah, karena di balik layar di balik tampilan prom ini sebenarnya sudah saya ceritakan promnya sebelumnya. Jadi ini lebih enak. Kalau misalnya Bapak Ibu kan sudah saya berikan promnya. Nah, itu jadikan custom saja, prom custom. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di dalam prom custom itu nanti bisa diproses lebih enak. Nah, sebenarnya di prom custom ini kalau Bapak Ibu lihat, saya itu di awalnya saya ceritakan lagi gitu. Lebih ceritakan lagi banyak ceritanya. Writing assistant will develop a formal humanist tone in interaction. Nah, ini semuanya saya buatkan seperti ini. Kemudian input, ini, baru masuk ke prom 1, prom 2, 3. Ya, jadi ada kalimat pembuka dulu. Ini sebagai apa? Itu perlu kita buatkan Bapak Ibu, supaya dia ngerti ini kamu tugas kamu itu ini loh untuk membantu saya untuk ini. Nanti saya masukkan input-inputnya. Nanti kamu silakan nulis gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilakan. Nanti minggu depan kita membuat sebuah jurnal yang mungkin Bapak Ibu sudah punya data kemudian bisa kita buatkan jurnalnya nanti kita eh, buatkan dari menggunakan beberapa tools ya mungkin Site atau Perplexity atau Scopus AI nanti kita bisa padukan itu. Silakan kalau ada yang bertanya saya silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Bagas kalau di Pandu kalau ada yang bertanya saya silakan. Di kolom chat ada Pak Eko yang bertanya. Ya apa? Pertanyaan dari Bapak Bengawan Alvarezi. Pertanyaan pertama, sebenarnya berapa persen tingkat kewajaran dari persentase AI detektor? Karena saya mengalami penulisan paragraf dari saya, tapi masih saja terdetek AI. Berikutnya yang kedua, untuk mengurangi tingkat AI detektor, apakah ada rekomendasi AI yang baik? Saya pernah mencoba dengan AI Humanizer atau Humanizer dari Quillbot, tapi bahasanya menjadi membingungkan. Yang ketiga, dengan prompt dan edit berikut, apakah bisa mengurangi tingkat AI detektornya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Kalau tools ya biasanya begini Bapak Ibu. Kalau kita pakai tool Grammarly, biasanya nanti ujung-ujungnya kata Gilbert, kamu terdetek apa namanya AI detection, gitu kan. Nanti kita perbaiki di Gilbert di Grammarly katanya kena gitu kan. Nah, akhirnya sama-sama mengklaim gitu. Jadi ujung-ujungnya pakai pakai punya mereka. Kamu pakai ini nih, kamu cek di tempat saya, ya sudah turun gitu kan. Pasti itu biasanya kan. Nah, itu.
Tapi biasanya orang itu menggunakan Turnitin itu yang yang digunakan berbagai macam jurnal itu. Nah, Bapak Ibu silakan nanti cek AI deteksinya kira-kira berapa dari jurnal saya itu, di mana poin yang yang menghambat kita untuk kena kena apa ya, kena plagiat tadi. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan Nuru AI ini bisa kan. Nah, Bapak Ibu cek di sini, dicek AI ini, bagian ini. Tapi kok nggak bisa? Saya itu bingung kenapa ini. Cek plagiarism atau paraphrase manual. Kemudian beli paket, 3 kali cek dan sebagainya. Ini kayaknya kita suruh beli paket dulu, baru itu kemungkinan itu kelihatannya ya. Kemarin-kemarin nggak kayak ini ya, langsung aja pesan itu. Ini nggak mau deh. Oh ini, cek plagiasi no repositories. Ini paraphrase. Nggak bisa ya. Cek AI. Oh, nggak bisa AI-nya ini. Saya bingung kenapa AI-nya nggak bisa. Kemarin-kemarin saya bisa pakai Nuru ini. Muflu coba. Muflu. Nah, Pak Bengawan, coba dicek di sini dulu untuk kira-kira berapa persen AI-nya. Kalau sudah tahu, Pak Bengawan bisa bandingkan nanti hmm, setelah apa hasil ceknya itu seberapa besar. Ini harusnya bisa ini diseret sini. Ini malah nggak bisa bagian sini ya. Saya bagian ini. Oh, ini terbuka. Kayaknya ini aja. Nah, nah, kan masih masih nggak mau dia. Posisinya tuh bagian sini. Kemudian judul. So, yes. Pastikan internet kamu stabil ya, sobat. Padahal stabil. Ini malah nggak bisa move. Harusnya hmm, kayaknya nuru. Cara order, cek pesan, ini cek lagi. Nah, kalau cek plagiasi ini kayaknya mau dia. Kalau AI nggak mau. Kenapa ya? Atau apa namanya? Yang Turnitin punya punya Manuru ini nggak punya cek AI-nya gitu. Itu jadi masalah. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek, terutama cek AI, kemudian itu saya rasa nggak ada tools eh, yang baku ya. Silakan nanti. Nah, kemudian untuk mengurangi tingkat AI detektor, apakah ada rekomendasi AI? Ya, itu nggak ada saya rekomendasinya. Semuanya pakai Grammarly, Billboard itu ujungnya memang bahasanya agak lain. Tapi kalau yang tadi saya praktekkan Bapak Ibu kan tahu nanti di bagian mana. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai buat jurnal, nanti kan buat jurnal misalnya jadi seperti ini. Nanti di di dalam apa namanya? eh, Bentar, saya sini. Bu Tuti ya, Bu Tuti tolong suaranya. Hmm. Tadi kok belum masuk ya tadi ya? Sebentar, saya cari yang tadi. Nah, tadi kan fungsinya kita ngedit di kanvas, Bapak Ibu. Pak Pak anu ya, Pak siapa namanya tadi, Pak Pengawan. Nanti Bapak Pengawan ini kok nggak bisa. Nanti di kampas ini, ya, bagian kampas ini Bapak edit lah di situ, edit.
Jadi setelah Bapak Bengawan cek, oh ternyata di sini yang kena AI detection-nya. Nanti silakan diganti, misalkan begini. Nah ini, sini misalkan, mohon paraphrase agar lebih humanis. Revisi kalimat humanis dan akademik ya, akademik dan akademik, humanis dan akademik, dan ya untuk dipublikasikan di jurnal internasional berepu- berre- bereputasi satu misalnya dalam merubah tidak si itu kita lihat setelah kita ini kita misalkan ada yang deteksinya seperti itu, jadi kita bisa ubah sedikit-sedikit dari situ. Misalkan itu ya, nah dirubah lagi seperti itu. Nanti Bapak Pak Bengawan kalau ngeditnya di sini kan lebih teratur gitu kan, atau nanti disimpan dulu di mana posisi yang apa kelihatan agak menyimpang ya. Tapi tadi Bapak Bengawan ya, jadi seperti yang di sini tadi di jurnal ju- jurnal Semara ini kita lihat sini, kita boleh menyatakan di dalam apa namanya di dalam apa di dalam jurnal kita itu kita sebutkan saja bahwa dalam menulis artikel ini kita menggunakan, nah ini misalkan contoh misalnya, language in portion of this manuscript was edited. Nah, using apa? Apakah Grammarly atau ChatGPT? Kita sebutkan ChatGPT misalkan. No AI tool were used to generate content, interpret data, derive. Jadi kita sampaikan seperti itu, ya. Jadi kita kita sampaikan saja bahwa kita dalam menarasikan dan memperbaiki struktur kalimat itu menggunakan ChatGPT. Itu kita sampaikan saja. Tapi kalau kita nggak ada statement itu, maka mungkin kita diminta untuk memperbaiki ini. Ini analisa saya seperti itu, Pak Pengawan. Silakan kalau ada lagi, saya silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan, saya silakan Bapak Ibu. Oke. Eh, jadi begini, kemarin tuh saya sudah melakukan ya, melakukan menggunakan tools ini, tapi ya masih ada perbaikan. Saya masih banyak perbaikan waktu itu. Ada hasil cek ini utama ya detection-nya ini 92. Kemudian ini jadi berapa ini? Jadi 49 turunnya. Nah, di sini sayangnya nggak ada abstrak ya. Tetapi di sini sudah mulai hilang, kan sudah mulai hilang. Kemudian di sini result uh, result and discussion-nya sudah mulai tidak terdetek, kemudian di sini sudah tidak terdetek, kemudian uh, di bagian 3.2 juga sudah hilang gitu kan. Nah, cuman ya kalimat-kalimatnya yang kalau tidak sesuai ya Bapak Ibu harus ganti gitu. Saya kalau dalam sini kan harus kita edit ya, jangan 100% percaya sama ChatGPT. Itulah tugas kita untuk tugas ChatGPT itu membuat draft Bapak Ibu ya. Membuat draft. Nah ini kan banyak ini ya kita bandingkan dengan yang
hasil mana ini kok kacau-kacau. Terus ini pakai Gilbot ini kan. Nah, banyak kan terblok semua ini kan introduction terblok gitu kan. Kemudian ini terblok gitu kan. Nah, itu diedit gitu kan. Nah, tapi kalau pakai kemudian saya dapatkan lagi kalau di dalam Gilbot atau Grammarly, saya dapatkan lagi hasil revisi Bapak Ibu ya. Hasil revisi. Ini apa nih? Bukan ini. Result. Nah, ini dari AI juga, tapi dari Grammarly apa Gilbot ya lupa saya. Ini kayaknya nggak enak beginning kan. Ini makanya introduction ini kan diubah begini kan nggak cocok gitu. Tapi ada beberapa kalimat yang menurut saya pas ya saya ambil gitu. Ini kan sebagai panduan. Nah, tapi saya sudah tahu di mana posisi saya setelah saya menggunakan tool eh, apa namanya revisi AI ini. Saya sudah tahu di mana posisi yang harus saya ganti. Yang contohnya misalnya kan pakai inilah, pakai apa namanya, pakai pakai. Nah ini saya harus tutup dulu. Hmm, hasilnya pakai ini. Nah, ini kan saya sudah tahu di mana posisi yang tidak enggak. Nah yang enggak ini mungkin di kanvasnya saya perbaikin Bapak Ibu. Figur satu represent. Nah, oke represent oke lah. Atau source ini ganti source. Ini ganti source ya. Apa figur satu menunjukkan variasi apa variation of mungkin begitu kan. Nah, bisa digeser period mungkin effect of time misalnya pengaruh waktu terhadap perubahan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu. Misalnya Bapak Ibu udah tahu nih bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, pengennya kalimatnya diubah, bisa. Tulis saja dalam bahasa Inggris mohon ubah struktur kalimat ini menjadi kalimat berikut ini, misalkan begitu. Kalimat berikut ini Bapak Ibu sebutkan dalam bahasa Indonesia, tapi nanti mohon respon dalam bahasa Inggris, misalkan kalimatnya nggak cocok misalnya. Jadi pengaruh waktu terhadap perubahan konsentrasi selama, nah itu Bapak Ibu buatkan dalam bahasa Indonesia di kanvas, nanti diedit gitu, nanti otomatis nanti merubah kalimatnya sesuai dengan yang kita inginkan dalam bahasa Indonesia. Nah, oke. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi dirubahnya bertahap. Tuh. Mana tadi ya contohnya? Saya cari di bawah sini kok nggak ketemu ya. Ini ya Pak. Ini kemarin. Ini bukan. Mana yang tadi kita lakukan ya? Kok nggak keluar? Contohnya. Edit ya. Ini coba. Si kali kedua gambar satu menunjukkan pengaruh waktu proses anaerob misalkan terhadap peningkatan peningkatan konsentrasi dari misalkan PO4 dan NA4 isi dalam bahasa
Coba kita lihat, coba cek Bismillah. Nah, itu kan berubah, Pak. Ya, jadi minggu satu pengaruh anaerobic digestion time on the increasing phosphate concentration during. Nah, itu kan sudah apa? Kita perbaiki langsung di situ, di lokasinya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal enak gitu. Di mana lagi yang terdetek? Nah, itu di diganti misalkan on the misalnya Bapak Ibu, aduh ini kalimatnya apa? Ini kan nah, ini tinggal translate saja maksudnya. Misalkan begini. Oh, ini kan saya pengen tahu nih kalimatnya. Ya udah nanti Bapak Ibu misalnya keterbatasan mohon maaf dalam bahasa Inggris misalkan ya cari di sini misalkan di translate ya. Nah, pada awal pencernaan misalnya, pada eh, pada waktu awal proses digestion misalkan, nah itu oh kalimat ini harus diganti, nggak enak pakai on the onset of digestion nih. Ya udah ganti saja, misalkan pada awal proses digestion pada menit kesekian sampai menit kesekian konsentrasi PO4 NH, dan NH4 masih misalkan memiliki konsentrasi awal misalnya 30 miligram per liter dan 100 miligram per liter. Itu pada waktu awal proses, misalnya. Pada tahap 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan lain sebagainya. Nah, itu diganti saja dalam bahasa Indonesianya diganti. Oh, seperti ini maksudnya ya. Ini harusnya kalimatnya harus seperti ini, ubah gitu. Ya udah nanti ubah. Bapak Ba- Bapak Ibu ubah dalam bahasa Indonesia kemudian ubah lagi. Nanti biarkanlah ChatGPT yang mengubah kalimatnya ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Insya Allah apa yang dihasilkan dari ChatGPT ini kalau kita mungkin kalau proofreadingnya nggak perlu terlalu detail lah. Dan bahasa Inggrisnya saya pikir udah sangat bagus. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kalau tidak dicoba kita nggak ada pengalaman untuk itu. Maka dari itu Bapak Ibu mau melakukan eh, coba tes gitu kan, ChatGPT-nya gitu kan. Kemudian buat sendiri prompt customnya itu kan. Jadi itu insya Allah membantu Bapak Ibu. Dan misalnya kalau Bapak Ibu keberatan untuk membayar 300 itu, Bapak Ibu bisa bergabung dengan beberapa kelompok, misalkan 5 orang atau berapa orang gitu kan. Nah, insya Allah bisa bisa apa bisa lebih ringan untuk membayarnya. Jadi buat per kelompok atau per grup riset itu kan itu lebih ini lebih enak gitu. Kemudian site itu perlu juga AI site itu perlu berlangganan. Ya, AI site itu tujuannya adalah untuk membantu uh, ChatGPT dalam menarasikan yang kita inginkan. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita pelatihan lagi untuk membantu Bapak Ibu. Kalau jika Bapak Ibu sudah punya data, ya, sudah punya data penelitian, kemudian nanti kita bertahap untuk mungkin Bapak Ibu bisa sharing screen-nya untuk belajar bersama-sama untuk membuat jurnal tersebut. Saya kembalikan ke Pak Bagas. Baik, terima kasih Pak. Suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar Pak Bagas? Silakan Pak Bagas.
Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Semoga Bapak Ibu semuanya sudah mengisi daftar hadirnya. Kami akhiri. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.